benar saja. Karena di situ mengatakan Yohanes 3 nomor 5, yang tidak dilahirkan dengan air dan roh tidak dapat duduk di kerajaan Allah. Itu Dan kesalahan roh lah yang menjadi saksi, Pak. Itulah kesalahan Yesus mengatakan hal demikian. Apanya Yesus? Ini kan terproses dari air dan cuma gereja ini, ya, para pendeta ini mendoktrin bahwa itu untuk baptisan air itu, darah itu untuk ada apa? Kematian Yesus dengan darah. Padahal inilah proses Yesus sebenarnya jasmanianya, Pak. Sama dengan Adam di Kejadian 2 nomor 7. Terproses dari debu tanah. Demikian juga istrinya. Ya, terproses dari tulang rusuk Adam. Kejadian 2 nomor 22. Coba dibaca, Pak. Lanjut. Ya, dari kata sholat itu Abah mengatakan bahwa itu esensinya adalah gerak. Itu saya setuju sekali tuh. Dan saya mau kejar itu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang gerak. Gerak itu identik dengan apa? Oke. Bukankah manusia ini diciptakan awal dari unsur tanah, Pak? Bukankah unsur tanah ini ada 2 unsur, ada 4 unsur di tanah ini, Pak? Tanah, air, api, angin. Itu dibukti di alam kita, Pak. Kenapa umat Islam, Pak, berdiri? Karena sifatnya api berdiri, Pak, di dalam diri kita. Kedua, kenapa kami ruku? Karena angin itu sifatnya ruku, Pak. Kenapa kami sujud? Karena sifatnya air itu sujud, Pak. Di mana tempat terendah di situ sujud? Kenapa kami duduk? Karena sifatnya tanah duduk. Semua duduk di atas tanah, Pak. Karena awalnya ya, sebelum dijadikan ke manusia ini, 4 unsur ini, mereka selalu mengabdi, menghamba kepada Allah sesuai sifatnya. Api terus menjulur ke atas. Itu tandanya apa, Pak? Mengabdi kepada penciptanya sesuai unsur sifatnya, Pak. Kenapa? Itu angin selalu ruku sesuai sifatnya angin sebelum ada di manusia ini memang sudah angin demikian, Pak. Yang diberi kita sedikit ini dibagi-bagi. Ketiga, kenapa sujud air, Pak? Karena sebelum menjadi jasad manusia memang Allah sudah menciptakan duluan air, tanah, api, air, angin. Demikian juga tanah, Pak, duduk. Itulah di diri kita menuntut jasmania kita ini. Kenapa kita tidak memakainya untuk mengabdi kepada Allah sesuai sifatnya? Yang menuntut 4 unsur kita di dalam jiwa kita ini nanti, Pak. Karena pertanggungjawaban alastu birabbikum qalu bala syahidna ini nanti, Pak. Karena mengaku kita jasad kita ini, Pak. Jiwa kita ini yang menjalankan nanti jasad kita di dunia ini, Pak. Silakan lanjut. Jadi saya tambahkan sedikit ya, saudaraku Dodi Akbar. Jadi memang betul sholat itu ada gerak, ada gerakannya. Karena di dalam sholat tadi itu ada hukumnya 3, Pak, saudaraku. Yang pertama namanya hukum fi'li. Apa itu hukum fi'li? Itulah yang dikatakan gerak-gerak di dalam sholat tadi. Seperti takbir atau ihram. Takbir itu ruku, sujud. Nah itu namanya hukumnya fi'li. Nah, hukum yang kedua namanya hukum qauli. Apa hukum qauli? Yaitu membaca ayat. Jadi membaca ayatnya harus benar gitu. Terus hukum qalbi yang ketiga. Apa itu hukum qalbi? Hati. Jadi hati itu harus membenarkan kedua hukum tadi, yaitu hukum fi'li dan hukum qaulinya. Nah, hukum tadi itu harus dipegang teguh di dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan sehari-hari. Berpeganglah kepada hukum 3 tadi. Maka sholatnya benar-benar teraplikasi di dalam arti suatu perbuatan. Di antaranya, berbuatlah yang saling menguntungkan. Terus qauli, berkatalah yang jujur dan dapat dipercaya. Hukum qalbinya ikhlas ridho semata-mata karena Allah.
ilahi anta maksudi waridoka matubi. Begitu, saudaraku, mungkin hanya sepenggal itu. Sampai hari ini saya belum dapat. Ya, memang harus dipelajari benar itu. Nah, artinya orang yang sholat itu tadi harus dijawab dalam bentuk suatu perbuatan yang nyata gitu, saudaraku Dodi. Paham apa yang Bagi saya saya maksud? sebenarnya ada esensi tersembunyi yang belum mampu dicari dan dibuka oleh setiap orang yang mengakui bahwa dia memahami hal itu. Karena esensi gerak itu identiknya dengan apa gerak itu? Kalau bagi saya gerak itu adalah kehidupan. Sehingga harus kita mencari tahu itu. Nah, itu baru saya setuju. Berarti perintahnya apa? Perintahnya harus kehidupan yang dicari. Gerak yang sebenarnya itu adalah kehidupan. Kalau orang sudah tidak gerak, itu Apakah sia-sia aja diciptakan Allah di tubuh Anda? Kenapa unsur tanah Anda tidak memakai duduk? Kenapa unsur api di dalam tubuh Anda tidak memakai berdiri? Itu yang menuntut Anda nanti. Ya, ciptaan Allah itu. Karena awalnya dia selalu patuh kepada Allah sesuai dengan sifatnya api itu sendiri berdiri. Coba kau baca itu. Siapakah dari manakah unsur ciptaan? Dari saripati tanah. Kemudian kita diberi roh. Roh ini apa? Spirit hidup diberikan Allah untuk tubuh kita. Di mana? Jiwa kita lah komandannya, Pak. Dia menjalankannya. Nakhoda jiwa kita. Karena di Bible Anda tidak ada penciptaan jiwa, Pak. Beda di Al-Quran kami. Wa nafsi wa masa waha. Penyempurnaan penciptaan jiwa. Pak Alhama Allah memberikan ilham kepada jiwa. Fujuraha jalan kefasikan. Watakwaha dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, beruntunglah orang qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang mensucikannya. Wa qad khaba man dasaha, maka merugilah orang yang mengotorinya. Jadi Anda ini memahami hanya Roh Kudus, Roh Suci. Roh itu tidak pernah kotor, Pak. Apa fungsinya roh itu? Hanya menghidupi jasmani dan rohani kita, Pak. Ya, dijelaskan di surah As-Sajdah ayat 9, Pak. Kenapa Yesus itu menyerahkan rohnya, menyerahkan jiwanya? Karena apa? Jiwa ini kembali ke alam roh, alam kehidupan. Beda di dunia ini, Pak. Meskipun kita diberi roh, masih berkesinambungan dengan udara, angin, oksigen, dan ruang, Pak. Jiwa kita manakala masuki alam roh, jiwa kita ini hidup, Pak. Pahami dulu, Pak. Kita diberikan hanya spirit, roh kehidupan hanya sedikit kita bagi-bagi di dunia ini. Atas hembusan dari Allah, tiupan dari Allah. Itulah awal mula kejadian manusia di bumi ini. Kita beranak cuculah Adam ini sampai ke Yesus dan kita semua. Meskipun ada ayah tanpa ada ibunya ada tanpa ayah, ada tak ada ibunya tak ada ayahnya. Ada ibunya saja. Ada ayahnya tidak ada ibunya. Ada orang mandul bisa melahirkan. Itulah siapa nama Sarah dan Elizabeth. Tidak ada mustahil bagi Allah. Jadi iman tanpa perbuatan menurut di Bible Anda adalah mati. Iman tanpa perbuatan ibarat tubuh tanpa roh, mati, Pak. Anda baca kalau nggak salah di Yakobus 2:17, Yakobus 2:22, Pak. Bapak baca. Dan iman itu harus disertai perbuatan, Pak. Bukan imani saja saya percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi bukankah mengajarkan Yesus kepada orang kaya itu, Pak? Itu perbuatan, Pak. Banyak di Bible Anda. Barang siapa tidak mengikuti perkataanku, kata Yesus, tidak menuruti perintah-perintah Allah. Banyak, Pak. Saya sudah baca semua, Pak. Ya, banyak salah. Maka alangkah baiknya nggak usah dibawa ke Muslim. Saya lebih senang itu Muslim. Saya lebih senang itu. Tetapi Anda salah sembah. Karena ini bukannya zamannya para nabi terdahulu. Karena sudah kacau ajaran ini, Pak. Tidak sesuai ajaran para nabi itu. Maka disempurnakan dalam Islam ini.
Kenapa? Ajarannya dulu cuma sedikit mereka membantah, Pak. Bayangkan itu cuma 3 waktu orang Yahudi tidak sanggup. Benarlah waktu Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan. Apa kata Nabi Musa? Tidak sanggup umatmu Musa. Kalau sebanyak itu 50 kali sehari semalam. Dikurangi oleh Allah 5 kali sehari semalam. Mereka dikasih cuma 3 kali sehari semalam. Yesus juga berkata demikian, Pak. Masih banyak ingin kukatakan kepadamu tapi belum sanggup engkau menanggungnya. Inilah dikatakan Yesus ini. Inilah umat-umatnya mereka terdahulu. Kalau diberi perintah ajaran, mereka lalai dalam ajaran itu. Bahkan berani merubah-rubah dikorbankan manusia penebusan dosa. Sejak kapan mengatakan Yesus, kalau aku mati menebus dosa mereka, kematianku.